wabarakatuh. Untuk kelas 10 kita menginjak ke materi selanjutnya, yaitu naratif teks. Minggu kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita akan ke materi yang baru, yaitu naratif teks. Ya. Nanti kenapa kita mempelajari minggu kemarin yaitu telling past event atau juga kalimat simple past tense. Nah, nanti kita akan ada hubungannya di naratif teks ini. Naratif teks ini yaitu ada generic structures, ya, langsung ke generic structures atau bagian-bagian. Pertama abstrak, ya, yaitu abstrak itu tentang kalimat, ya, atau short introduction, pengenalan singkat, yang mana ditandai dengan adanya kalimat I have an interesting story, ya, atau juga this is a special event in my life, atau juga I have an unforgettable experience in my life. Nah, itu abstrak dalam sebuah teks naratif. Itu diawali dengan sebuah kalimat seperti ini. Yang kedua, orientation. Sebelumnya di abstrak itu kenapa ada kalimat-kalimat abstrak seperti ini di paragraf awal, ya. I have an interesting story, itu karena teks naratif yang akan kita pelajari itu tentang experience seseorang, ya. Jadi kalimat non-fiksi atau nyata dari sebuah pengalaman seseorang. Lalu orientation yang kedua, itu bagian orientation itu mengenalkan atau menceritakan who is who and where. Jadi siapa dan di mana. Jadi di orientation ini menyampaikan siapa yang terlibat, ya. Who takes part, siapa yang terlibat dan dalam cerita dan juga di mana, ya. Siapa itu bisa saja human, ya, orang, atau juga bukan human, non-human, bukan orang. Jadi misalnya dalam pengalaman seseorang itu ada keterlibatan animals, ya, atau juga things, ya, animals hewan atau juga things benda. Jadi tidak selamanya menceritakan orang, ya, dalam sebuah cerita itu. Yang selanjutnya, generic structure yang ketiga adalah evaluation. Dalam sebuah teks naratif ada namanya bagian evaluation, yaitu bagian ini menceritakan semua yang diceritakan dalam keseluruhan cerita. Jadi cerita yang mungkin terjadi itu bisa once, ya, pertama kali, atau juga kedua kalinya, atau juga ketiga kali, atau bahkan tidak terbatas waktu atau beberapa kali. Itu yang cerita yang atau pengalaman yang disampaikannya itu. Complication, adanya konflik, ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Itu mulai ada krisis mulai ada konflik yang terjadi di sebuah pengalaman yang menceritakannya tadi. Jadi dalam naratif teks ini biasanya pengalaman si penulis. Jadi nanti biasanya berarti si pelakunya adalah saya, ya, si penulisnya sendiri. Adanya konflik dan mulai adanya sesuatu yang salah, ya, dan ada masalah besar. Yang terakhir dalam naratif teks itu adalah sebuah resolution, bagian resolution. Jadi pasti kalau ada krisis atau klimaks atau masalah, ya, maka
Pasti di sebuah teks ada resolusinya, penyelesaiannya. Biasanya di paragraf terakhir secara singkat disampaikan. Itu generic structures dalam sebuah teks naratif, ya. Ada abstract, orientation, lalu evaluation, dan complication, dan terakhir resolution. Selanjutnya, nah tadi saya sampaikan juga bahwa naratif teks itu often written based on life experience. Jadi sering ditulis itu berdasarkan life experience, ya, pengalaman hidup seseorang. Dan juga will tell the story in amusing way. Biasanya menghibur, ya, ceritanya menghibur kepada pembaca, ya. Nanti kita lihat contoh teks naratif yang akan saya sampaikan dari sebuah pengalaman seseorang. Dan selanjutnya ada unsur kebahasaannya, ada kata benda yang digunakan biasanya, ya, atau ada keterlibatan hewan, animals, benda juga, ya. Lalu adjectives, kata sifat pasti ada, ya. Nanti kita lihat ada beberapa kata sifat atau non phrase. Jadi gabungan dari adjektif dan kata benda. Jadi long, contohnya long black hair. Jadi rambut hitam yang panjang ini namanya noun phrase. 2 red apples, 2 apel yang berwarna merah ini namanya noun phrase. Jadi noun phrase ini nanti kita pelajari juga secara singkat saja. Ketika kita ingin menyatakan sebuah benda yang memiliki kata sifatnya, ya, misalnya apel merah berarti kita menyampaikannya red apples. Rambut panjang, ini long hair, long black hair, rambut panjang yang hitam. Jadi noun phrase itu kata benda yang disampaikan juga sifatnya. Kata bendanya hair dan sifatnya adalah black dan long. Lalu kata bendanya apples, kata sifatnya adalah red dan two, ya. Ya, selanjutnya ada time connectives atau conjunction dalam sebuah teks naratif untuk to make event sequence, untuk membuat urutan. Jadi agar nanti ceritanya urut, ya, atau runtut. Such as biasanya then, ya, kata then, kemudian lalu before that, sebelumnya, ya, soon, lalu next. Nah, ini time connectives, ya, untuk agar event sequence-nya itu berurutan, ya. Karena dalam cerita itu kita ketika membuat cerita naratif atau menuliskan pengalaman, ya, pengalaman kita itu harus ada event sequence-nya. Jadi harus tidak loncat-loncat, harus runtut. Yang keempat, adverbs, kata keterangan, ya. Misalnya ada keterangan waktu, adverb of time, seperti misalnya ada hari, tahun, ya, bulan, gitu. Itu adverb of times. Atau in the morning, in the day. Lalu ada juga adverb of place seperti here, in the mountain, on the way, dan lain sebagainya. Ada adverb of manner seperti happily, dengan senangnya, slowly, dengan santainya, ya, dan seterusnya. Lalu action verbs. Nah, ini action verbs biasa pasti, ya, ada kata kerja kedua, stayed, ya. Ini regular, jadi tinggal tambah ed. Climbed, ya. Jumped. Nah, ini nanti kita lihat di contoh teks naratifnya. Ada banyak kata kerja kedua yang nanti kita lihat bersama-sama.
Nah, the use of past tense. Jadi makanya kita kemarin mempelajari ada kalimat past tense ya. Maka di naratif ini semuanya kalimatnya menggunakan past tense ya, mayoritas kalimatnya. Nanti ada penggunaan kata kerja kedua, baik yang beraturan, irregular, atau yang regular, yang nanti di kalimat di teks naratifnya ada kata-kata kerja kedua ya, seperti state, climbed, itu di kalimat positif, dan ada kata bantu did not ya dalam kalimat negatif. Nah, karena kita kemarin kenapa mempelajari simple past tense? Nah, karena kita mempelajari telling past event ya kemarin, dan sekarang naratif teks yang semuanya menggunakan kalimat-kalimat simple past tense. Contohnya, ini kita lihat sekarang contoh naratif teksnya. Ini adalah sebuah pengalaman seseorang. Kita mulai dari kata abstrak tadi ya, I have a special experience. Nah, ini kalimat abstrak di mana mengenalkan dulu dengan kata-kata I have a special experience in dealing with the police. Jadi yang berurusan dengan polisi. Bahwa penulisnya ini menceritakan ada sebuah pengalaman ya, dia berurusan dengan polisi. I once visited Medan and stayed in my colleague's house. Berawal dari saya mengunjungi Medan ya, dan tinggal di rumah teman saya. Itu kata si penulisnya awalnya. As it was my first visit to the city, ini pertama kali kunjungan saya ke kota ya. Temannya ya bernama Johan, my friend took me to have a sightseeing around the city of Medan. Jadi Johan membawanya, took me, ya ini kata kerja kedua dari take ya. Took me to have sightseeing, untuk jalan-jalan mengelilingi kota Medan. Johan drove the car. Nah, ini drove kata kerja kedua juga dari drive, mengendarai, and I sat beside him. Duduk ya, dari kata sit, jadi sit. I did not know if we had breached the traffic regulations. Saya tidak tahu jika kami ya, si I ini sama Johan temannya, had breached, telah melanggar traffic regulation, aturan lalu lintas. But the police stopped our car. Tapi polisi memberhentikan, stop ya, dari kata stop, mobil kami, and gave a sign that, dan memberi tanda dari kata give, ini give, memberi tanda, we had to stop at the side of the road. Kami harus berhenti di sisi jalan. Johan opened the car window. Opened ya, dari kata open, kata kerja kedua dari open. And a tall police officer appeared. Dan polisi yang tinggi menghampiri, appeared. Selanjutnya, Johan had to obediently produce his driving license to respond the police officer's order. Jadi Johan dengan patuhnya mengeluarkan his driving license itu SIM ya, surat izin mengemudinya, to respond the police officer's order, karena diminta oleh polisi. In the gruffly manner, the police officer will help. Jadi dengan kasar ya, dengan sikap yang kasarnya, gruffly, police officer will have the license and was about to give him a ticket
to pay the fine blaming. Jadi menahan SIM-nya Johan lalu memberikannya sebuah tiket ya denda. Ini fine blaming, denda pelanggaran yang sudah dilakukan. That we had crossed the road when the red light was on. Pelanggarannya itu bahwa kita telah menerobos ya jalan ketika lampu merah menyala. Johan being accustomed, Johan seperti biasa ya menghadapi to such situation. Jadi menghadapi situasi seperti ini di kotanya biasa saja. Reacted in a calm manner, dan bersikap santai, calm manner. And then he took a 50,000 banknote from his pocket. Dia mengeluarkan sebuah cek 50.000 ya, senilai 50.000. Itu dari take, membawa. Went out the car and shook hands. Went out dari go out ya, go, keluar, went out the car, keluar dari mobilnya, and shake ya, shook hands, dan bersalaman with the police officer, dengan polisi tersebut. Lalu kata si penulis, I did not hear the words uttered by Johan. Saya tidak mendengar kata-kata yang disampaikan oleh Johan. But the police officer smiled at him, pada Johan ya. Polisi itu tersenyum pada Johan. Johan returned to the car. Johan kembali ke mobilnya. The police officer waved his hand and let us proceed to our destination. Polisi tersebut melambaikan tangan, wave. He said, let us proceed. Dan membiarkan kami melanjutkan perjalanan. It appears to me that such practice to deal with the police is common in Medan. Jadi kata penulisnya mulai merasa bahwa such a practice to deal with the police ya, bahwa ada kesepakatan, yaitu tadi ya, ada ini nih, memberikan catatan cek uang 50.000. Nah, ini sebuah yang biasa, is a common ya, di Medan itu sesuatu yang biasa. Nah, kita lihat bagian-bagian atau generic structure tadi dari mulai paragraf pertama. Adanya tadi abstrak, yaitu I have a special experience ya, dan seterusnya. Lalu juga ada orientation. Nah, ini ya, I want visited Medan. Jadi mulai menceritakan ada who ya, Johan berarti who-nya itu, dan where, Medan ya. Who and where berarti I, ada Johan, dan ada juga where-nya adalah tempatnya adalah di Medan. Lalu mulai ke complication, konfliknya ada di sini ya. I did not know if we had breached traffic regulation. Saya tidak tahu, kata penulis, jika kita telah melanggar breached the traffic regulation, aturan lalu lintas. Maka konfliknya berlanjut, yaitu the police stop our car. Polisi memberhentikan mereka ya. Ini mulai konflik di sini ya, sampai kepada ini masih ada konflik di sini, bahwa polisi ini memberikan sebuah denda ya yang harus dibayar. Nah, maka akhirnya di resolusinya adalah
Johan itu mengeluarkan uang 50.000 dari dompetnya. Dan Johan itu shook hands with the police officer. Dia bersalaman. Artinya ada kesepakatan ya dengan uang 50.000 ini. Nah, ini mungkin ini juga terjadi di daerah kita ya. Itu resolusinya, dan penulis berkesimpulan bahwa sesuatu yang terjadi seperti tadi itu sesuatu yang biasa di Medan katanya. Itu ya resolusinya dan keseluruhan dari teks naratif yang saya berikan contoh. Nah, nanti saya akan berikan beberapa soal, namun kamu baca lagi, pelajari, pahami lagi dari mulai abstrak semua, dan nanti ada beberapa pertanyaan dari saya. Itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.